Oh iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa salisa asyara at-tartibu, masih ingat tertib. Wasalisa asyara tertibul arkan ala hadzal wajhil madkur. Adapun rukun salat yang ke-13, halaman 61. Halaman 61, halamannya di atas. Wasalisa asyara, adapun rukun salat yang ke-13, tartibul arkani, yaitu tartibnya semua rukun-rukun salat, ala hadzal wajhil madhkuri, atas ini cara yang telah disebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja, jangan banyak-banyak. Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita akan membahas rukun salat yang terakhir, yakni rukun salat yang ke-13, yaitu berbicara tentang tartib. Perlu diketahui bahwasanya tartib itu adalah rukun di antara rukun-rukun salat, perkara yang wajib dikerjakan ketika kita salat. Pengertian tartib, seorang yang mengerjakan salat mula-mula dia niat yang bareng dengan takbir. Takbir yang di dalamnya ada niat. Kemudian kudu baca Fatihah. Kemudian kudu ruku. Kemudian kudu i'tidal. Kemudian kudu sujud pertama. Kemudian kudu duduk antara dua sujud. Kemudian sujud kedua. Kemudian dia diri sampai akhirnya, kemudian dia duduk tasyahud akhir sampai akhirnya sampai salam. Ini rangkaian daripada tartib. Namun pertanyaannya, apakah tartib ini pada seluruh rukun ataukah pada sebagian besar rukun? Ini yang menjadi pertanyaan. Saudara, yang disuruh tartib bukan seluruh rukun, tapi sebagian besar rukun aja. Itu yang dimaksud tartib dalam sholat
kaya tartib pada rukun haji. Antara haji dan umroh, rukun haji ada 6. 1 niat ihram, 2 wukuf di Arafah, 3 tawaf ifadah, 4 sa'i haji, 5 cukur atau gunting, 6 tertib pada sebagiannya, tidak seluruhnya. Kayak sholat, beda dengan umroh. Kalau umroh kayak wudhu. Umroh tartib seluruhnya ada 5. Pertama niat umroh, niat ihram umroh. 2 tawaf umroh, 3 sa'i umroh, 4 cukur atau gunting, 6 tartib seluruhnya. Apa tartib seluruhnya? Kalau orang umroh niat ihram dulu, lalu kemudian kudu tawaf, rapi tawaf dengan rangkaian sunnah-sunnahnya sa'i, rapi sa'i, cukur, ini kudu begini urutannya. Tapi kalau haji enggak, niat ihram, habis niat ihram boleh sa'i dulu sesudah tawaf kudum. Sa'i hajinya sebelum wukuf boleh, boleh begitu. Cuman tawaf niat, wukuf itu wajib sesudah niat ihram. Tawaf ifadah wajib sesudah wukuf. Sa'i boleh duluan sesudah tawaf kudum, sebelum wukuf di Arafah kalau hajinya ifrad. Cukur boleh sebelum tawaf ifadah, asal udah lontar jamroh aqabah pada tanggal 10. Ini dalam haji, nanti di bab haji kita ulang. Intinya yang disuruh tartib pada rukun sholat tidak semuanya, tapi sebagiannya. Sebab niat dan takbiratul ihram kudu bareng, enggak boleh tartib. Niat dulu baru takbir enggak jadi, takbir udah kelar baru niat enggak jadi. Ini mah kudu bareng begitu. Termasuk baca Fatihah dan berdiri. Enggak boleh baca Fatihah dulu baru diri, enggak boleh. Diri dulu baru baca Fatihah. Kudu diri dan baca Fatihah ini hitungannya bareng. Itu di dalam sholat. Mana lagi baca tasawuf akhir, sholawat Nabi, salam pada duduk. Ini kudu duduk, tasahud dulu baru duduk. Enggak jadi duduk dulu baru tasahud, enggak jadi. Duduk ini bacaan tasahud saat kita posisinya sudah benar-benar sehingga terhitung bareng. Jadi tartib di dalam rukun sholat pada sebagian besar rukun, pada sebagiannya wajib bareng, tidak boleh tertib. Contoh, kudu barengnya niat bersamaan dengan takbiratul ihram, bersamaan berdiri, kudu bareng duduk bersamaan tasyahud akhir, sholawat Nabi, salam. Ini juga kudu bareng. Sehingga yang dimaksud tertib bukan pada niat yang bareng dengan takbir dan diri. Di luar itu maka tertib menjadi wajib adanya di dalam sholat.
Dari mana dalilnya bahwa tartib itu merupakan rukun salat? Dalilnya adalah ittiba'u Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mengikuti Nabi dalam salatnya. Kedua, perintah Nabi di dalam kita mengerjakan salat, sebagaimana Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Kata Nabi, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan Nabi ketika salat selalu dikerjakan dengan tartib. Doa, Nabi ngajarin kepada sahabat dari perkampungan yang sholatnya salah mulu, di mana ketika udah salam bangun, kata Nabi, ulangi sholat Anda. Anda belum sholat, sholat lagi, ulangi sholat Anda. Anda belum sholat, sholat lagi sampai salam. Karena Nabi, ulangi sholat Anda. Karena berkali-kali dia bilang, ajarin saya ya Rasulullah sholat dengan benar. Maka Nabi ajarin, idza qumta ila sholati fakabbir summa qra summa rka hatta tatma'inna raqi'an ila akhirih. Kalau kamu sholat, kamu takbir, di dalamnya ada niat, lalu baca Fatihah, lalu ruku, di dalamnya ada tumaknina, lalu yang tidak, seluruhnya disebutkan oleh junjungan kita, prakteknya kudu ada tartib. Sehingga karena tartib ini merupakan daripada syarat sholat, maka ada keterkaitan dengan tartib dalam sholat ini dua hal penting yang tidak boleh dilupakan oleh kita berbicara tertib. Satu, syaratnya kudu mualat bainal arkan. Enggak boleh tertib doang, tapi kudu nyambung. Begitu. Kudu nyambung. Inilah yang membedakan di dalam bab wudu bahasanya fardu wudu. Dalam bab solat bahasanya rukun solat. Kenapa tuh? Padahal fardu dan rukun sama-sama bahasa Indonesianya kudu bin wajib dikerjakan. Barang wajib, mau fardu wudu wajib kudu dikerjakan saat wudu, mau rukun solat wajib dikerjakan saat solat. Kalimat fardu dan rukun sama, artinya wajib-wajib juga. Ngapa dalam bab solat ulama menyebutkannya rukun bukan fardu, sementara dalam bab wudu menyebutkannya fardu bukan rukun wudu? Sebab dalam wudu mualat tidak syarat. Boleh aja bapak wajahnya dibasuh di Masjid Muflihun. Musola yang dekat di mana ini dari sini nih? Yang dekat ini nih. Apa? Al-Mutaqin. Baik. Wajah di Muflihun, tangan di Mutaqin. Boleh. Tuh begitu. Wajah di Muflihun, tangan di rumah, pala nanti di rumah teman kita, kaki di rumah teman kita yang atu.
ama agama masih dihukumi boleh, karena dalam wudu tidak mesti kes. Tahu kes? Langsung nyambung. Dalam wudu mualat tidak jadi syarat dalam wudu kecuali pada daimul hadas. Namun dalam solat ada perkara penting di dalamnya. Pada uraian tartib, di balik tartib ada namanya mualat, sehingga disyaratkan rukun-rukun ini kudu ada mualat, artinya nyambung. Sesudah kita daripada takbiratul ihram, enggak lama kita baca doa iftitah yang pertama mah, baru kemudian baca Fatihah. Baca Fatihah, baca surat, baru ruku. Enggak kemudian habis ruku kita ngasok dulu, sujud di rumah, enggak bisa. Baca Fatihah di masjid, ruku di rumah, enggak bisa. Karena dalam solat kudu ada mualat, antara rukun dengan rukun berikutnya. Itu satu. Yang kedua, di dalam bahasan tartib rukun kudu juga tartibus sunan. Tuh, kudu tertib sunnah-sunnahnya. Artinya kudu tertib, enggak boleh mengerjakan sunnah di luar aturannya. Sunnahnya nih, kalau di luar aturannya enggak dapat ganjaran ngerjakan sunnahnya. Contoh, doa iftitah. Kita kapan doa iftitahnya? Sebelum baca Fatihah. Kalau sudah baca Fatihah baru bis doang, belum baswe, baru bis, belum bismillahirrahmanirrahim, belum ladolin, baru bis. Waduh, belum doa iftitah. Ini wajah tuh Allah membait baini, umpama enggak boleh. Anda udah kelewat waktunya. Kudu tertib, ini sunnah sebelum Anda Fatihah. Tapi lupa, biar lupa. Udah bismillah enggak usah mundur lagi. Waduh, enggak bisa. Ada aturannya. Kalau udah duduk, imamnya tasawuf awal, Allahu Akbar, kudu duduk. Bangun, kita baru satu. Karena udah duduk, maka enggak ada ini wajah tu lagi. Sesudah tasawuf awal imam, kita bangun baru satu. Emang kita kadang ikut imam. Jadi ada banyak aturan, tertib. Enggak boleh dibalik-balik. Begitu. Baca surat adanya sesudah Fatihah. Bagaimana kalau surat dulu? Habis Allahu Akbar, ini wajah tuh, kita baca kulhu, baru baca Fatihah. Maka kulhu ini ora ada ganjarannya. Kenapa? Karena belum waktunya. Kudu tartib al-arkan, rukun-rukunnya kudu tertib juga di posisi yang diatur oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kita pengen baca surat dalam setiap rakaat boleh, dalam sholat sunat bila kita enggak pakai tasyahud awal. Aku niat sholat sunnah asar 4 rakaat karena Allah Ta'ala, 4 rakaat. Kita enggak mau tasyahud awal, enggak apa-apa. Diri, maka tiap rakaat baca surat. Rakaat 1 kuliah umpamanya, keduanya idajah gitu, ketiganya tabat dah,
keempatnya kulhu bisa. Tapi kita udah 2 rakaat pakai tasyahud awal qabli asarnya boleh. Tapi habis tasyahud awal diri enggak boleh baca surat, Fatihah doang, ruku. Rakaat 4-nya Fatihah doang, ruku. Karena kita udah kepotong tasyahud awal. Begitulah agama mengatur. Di balik tartibul arkan ada namanya tartibus sunan, untuk direken sunnah-sunnah di dalam kita punya sholat. Ini tartib. Sehingga saudara, pada tataran ngomongin tartibul arkani ala hadzal wajhil madhkur, kata yai kita, atas cara yang telah disebut disusun. Bagaimana kalau kita enggak mengikuti yang disusun? Maknanya enggak tertib. Bagaimana kalau orang itu ternyata sholatnya meninggalkan tertib? Saudara, ini yang harus paham betul dalam bab tertib ini. Karena ngomongin sholat tidak sekonyong-konyong berbicara tentang tertib. Setelah kita tahu bahwa tertib rukun sholat ini wajib, maka bila mana orang sholat tidak tertib, maka agama akan meninjau sholat yang dikerjakan yang enggak tertib itu. Bisa saja enggak tertibnya karena sengaja, bisa saja enggak tertibnya karena lupa, enggak tertibnya lupa, bisa saja enggak tertibnya ini karena dia ikut sama imam. Kan abis diri baca Fatihah lah, imamnya tasyahud awal. Lah ini kagak tertib ini. Orang imamnya tasyahud awal, kita kalau baca Fatihah imam duduk. Ini bakal masalah. Ini bakal diatur oleh agama. Bagaimana kalau orang sengaja-ngaja enggak tertib dalam sholat? Tuh begitu. Bila mana ada orang sholat setelah mengetahui bahwa tertib itu merupakan rukun sholat, lalu sholatnya enggak tertib dan enggak tertibnya secara sengaja, bagaimana agama menghukuminya? Entar dulu sebelum ngomong sah atau tidak, yang enggak tertib ini pada rukun apa? Sebab rukun sholat 3 kategori. Ada rukun qalbi 1, yaitu niat. Ada rukun qauli, rukun yang diucapin, jumlahnya 5. Ada rukun fi'li, tindakan, pekerjaan, gerakan, jumlahnya sisa setelah dikurangi 1 dan 5, itulah rukun fi'li. Sehingga bila mana orang sholat meninggalkan tertib dengan sengaja pada rukun fi'li, rukun sholat gerakan, enggak tertib. Contoh, sujud dulu baru orang judulnya enggak tertib. Ini materi kita bagaimana kalau sholatnya kagak tertib, kagak runut. Maka orang sholat yang kagak runut
akan dibedakan sengaja atau tidak sengaja. Bila orang sholatnya enggak tertibnya sengaja, masih diatur oleh agama pada rukun qauli, rukun ucapan, Fatihah, Allahu Akbar, tasyahud akhir, sholawat Nabi, salam, atau rukun gerakan. Ini bakal dibedakan. Bila mana ada orang sholat secara sengaja dengan penuh kesadaran, kagak tertib pada rukun gerakan, contoh sujud dulu baru ruku, sujud dulu baru diri untuk ruku. Nah, sujud namanya rukun ucapan apa gerakan? Gerakan. Bila mana dia pada rukun gerakan, pastikan sholatnya batal. Alasannya satu, kagak tertib, namanya main-mainin sholat. Begitu. Kedua, bila mana sengaja-ngaja nggak tertib pada rukun fi'li, bentuknya salam. Sholat baru juga serakaat langsung salam, habis salam diri dibalik. Ini juga sholatnya jadi batal. Kenapa? Karena enggak tertib. Kedua, bila mana orang sholat sengaja-ngaja enggak tertib, tapi pada rukun qauli, di luar takbir dan salam, rukun qauli di luar takbir dan salam. Contoh, dia baca sholawat Nabi dulu, baru kemudian tahiyat. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta Ibrahim wa fil alamin innaka Majid. At-tahiyatul mubarakat dibalik. Bila ini maka sholatnya enggak batal. Kenapa enggak batal? Rukun qauli. Jadi bagaimana? Cuman enggak dihitung sholawatnya. Habis at-tahiyatul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh asyhadu an la ilaha illallah muhammadur rasulullah, kudu sholawat lagi baru sholatnya sah. Kalau dibalik doang enggak langsung batal, karena rukun qauli sholawat dulu baru tasahud, enggak batal sholatnya, cuman sholawat yang dia baca tidak dinilai oleh agama, sama dengan belum baca sholawat. Sehingga habis at-tahiyatul, habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, jangan salam, kudu baca sholawat. Begitu. Ini urusan enggak tertib. Kalau pada rukun qauli di luar salam, tasahud sama sholawat enggak tertib, enggak langsung batal. Beda sujud sama ruku. Sujud dulu baru ruku. Ini mah bukan sekedar sujudnya enggak dihitung, sholatnya batal sebab ngacak-acak gerakan sholat. Tapi kalau sholawat dulu baru tasyahud akhir, ini ngacak-acak bacaan, tidak ngacak-acak gerakan sholat, sehingga
tasahud baru solawat baru tasahud, ini solat enggak otomatis batal, tapi solawatnya tidak dinilai. Habis tasahudnya kudu baca solawat. Berikutnya, bagaimana kalau orang solat enggak tertib dalam keadaan lupa? Lupa. Bila mana orang solat enggak tertib, sementara bukan sengaja tapi lupa, kemudian ingat, maka Islam mengatur kapan ingatnya. Begitu. Ini gara-gara enggak tertib nih. Bila ada orang sholat enggak tertib, enggak ngikut aturan sholat, enggak tertib tuh, tapi lupa. Contoh, kita sujud belum baca Fatihah, sedangkan Fatihah dulu rapi, ruku yang tidak baru sujud. Ini sujud, kita belum baca Fatihah, kata kita, kayaknya saya itu tadi belum baca Fatihah. Maka di mana ingatnya? Apakah udah sampai pada rukun yang ditinggalkan yang sama atau belum? Begitu. Kalau kita lagi sujud, berarti belum pada posisi rukun yang sama. Namanya bahasa Arabnya rukun misli, rukun yang sama dengan yang ditinggal lagi sujud. Kalau begini nih, sholatnya enggak langsung batal, tapi wajib balik lagi diri baca Fatihah ampe waladhdallin amin. Kalau rakaat 1 atau 2 kudu baca surat lagi, kalau enggak dapat ganjaran. Terus kudu ruku, terus kudu sami Allah yang tidal, baru kudu sujud. Begitu. Kalau kita lagi sujud, kayaknya tadi saya sholat enggak ruku dah, langsung sujud. Mungkin karena dia puyeng kali mikirin apalah, plastik kali lagi mahal ya. Begitu. Kayaknya enggak ruku saya. Sedang lagi sujud, maka agama atur ini belum ketemu ruku, maka disuruh balik lagi diri doang. Surat kan udah, yang diragukan ruku, yang dia lupa. Habis diri tegak, ruku, Allahu Akbar, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Udah 3 kali langsung sujud, nggak boleh, karena kudu tertib. Yang tidak nggak dihitung, kudu sami Allah. Habis sami Allah, kudu sujud lagi. Terusin sholatnya, sebelum salam sujud sahwi, baru sholatnya sah. Lalu bagaimana kalau sampai kepada rukun yang percis ditinggalkan? Materi baru lagi. Kita lagi ruku rakaat 2. Rakaat 2 lagi ruku. Kata kita, kayaknya rakaat 1 saya tadi kagak ruku. Tuh. Rakaat 1 tadi saya kagak ruku. Sedangkan posisi ingatnya pada rukun yang percis, yang sama, lagi ruku. Ini bagaimana waktu ruku kedua nih? Kayaknya sih yang pertama tuh saya kagak ruku, langsung sujud. Kata kita, kitanya lagi ruku ingatnya.
maka agama enggak boleh balik lagi, terusin. Tapi ini yang dihitung rakaat tadi zong 0. Jadi kalau ini ingatnya di rakaat 2, berarti bukan 2, baru 1. Terus habis ruku sami Allah, habis sami Allah liman hamidah, dia sujud rapi semuanya, bangun lagi. Kok bangun lagi? Kan 2, baru 1. Sebab tadi yang rakaat pertama enggak ruku dan enggak boleh balik lagi karena sudah ingatnya pada rukun yang sama. Enggak boleh balik lagi, terus saja. Cuman sholatnya di mata yang lihat 5 rakaat, tapi di mata agama yang dinilai kita 4. Sah sebelum salam sujud sahwi. Tuh begitu. Ini gara-gara tidak tertib dalam keadaan lupa. Sehingga bagaimana kalau urusannya tasyahud awal? Ini yang repot. Rakaat 2 kudunya tasyahud awal. Ini yang harus ingat-ingat, paling penting nih. Apalagi kita imam makmum berjamaah, rada puyeng nih. Ini yang kudu diingat. Tasyahud awal, rakaat 2 tuh si imam lupa karena banyak pikiran. Mana mau cicilan bentar lagi, anak minta kuliah lagi, begitu mana mahal lagi, begitu. Puyeng dia. Akhirnya tahu-tahu tuh imam tuh habis sujud langsung diri. Langsung diri. Ini bagaimana nih sholatnya? Imam nih udah diri. Sementara kalau ngomong tertib, ini tertib. Bener nggak? Habis sujud diri secara rukun, cuma nyelip sunnah tasyahud awal, dia diri. Maka kalau udah diri tegak nih, haram balik lagi. Kalau balik lagi bukan haram, batal sholatnya. Udah diri, waduh, belum tasyahud awal, balik lagi, batal. Kalau balik lagi, namanya nyari jarum, hilang kampak, ngejar sunnah, gitu, hilang yang wajib, jadi batal sholatnya. Kalau dia balik lagi. Kenapa? Diri merupakan sunnah sholat apa rukun sholatnya diri ya? Diri. Hah? Orang sholat diri. Rukun sholat ada berapa ya? Ini di kitabnya nih ada 13. Diri ini rukun bukan? Rukun, wajib orang sholat kudu diri. Diri wajib, tasyahud awal sunnah. Namanya udah wajib ngejar sunnah. Ini nggak benar. Maka kalau kita udah diri, namanya udah ngerjain yang wajib. Nggak boleh balik lagi. Kalau balik lagi sholatnya batal. Imam udah benar, Allahu Akbar, lupa tasyahud awal. Tuh makmum duduk aja, subhanallah, kata makmumnya apa? Subhanallah. Tuh imam udah diri, duduk. Ya wis, supirnya masuk jurang, penumpang juga masuk. Supirnya batal, makmumnya gara-gara siapa tuh? Gara-gara siapa tuh? Makmum yang kagak ngerti.
Lempangan mana kudu subhanallah? Enggak semuanya kudu subhanallah. Begitu. Imamnya udah ngaji nih imamnya, lupa tasawuf awal, Allahu Akbar diri, kata makmumnya subhanallah, kata imam, gua udah ngaji bang rebo, kalau gua balik lagi batal, kata imamnya enggak, subhanallah enggak mau juga, kata makmum biarin, imam nih kagak ngaji nih, kata makmum gua duduk aja, batal makmum dengan enggak ikut imam, batal sholatnya, kudu ikut. Begitu, udah makmum udah ngikut imam aja dah. Kalau imamnya keluar tol macet, ya udah wassalam. Saya begitu, opi keluar tol macet, ya udah mau gimana lagi, udah kejebak ya telat dah. Udah begitu, terserah ya, namanya makmum kagak nyupir, terserah supir. Begitu, masuk tol cus, masuk tol ngaji malam Sabtu dari Petukangan masuk tol biar cepet guru, oke jus, padahal tinggal sekilo doang sih dari Petukangan ke Bintaro, masuk tol macet total tengah jam, ya wassalam, ngasih duit juga lama juga, ya begitu, namanya juga makmum ngikut imam. Begitu gambarannya. Kalau imamnya diri, udah ente diri aja, jangan imam udah diri ente pakai tasbih subhanallah, imam duduk, waduh batal. Begitu. Kalau tasyahud awal, nanti sebelum salam imam tuh begitu salah wali lupa, udah biarin liau, baca aja Fatihah, nanti sebelum salam sujud sahwi. Pas sujud sahwi kata makmum, gua tahu kagak ngapa dia sujud sahwi, gua kagak ikut, batal sholatnya. Tuh makmum yang gak ikut sahwi, lo mau tahu mau kagak, kalau imam sujud sahwi kudu ikut, gara-gara berjamaah. Tuh begitu. Karena jarang-jarang ngimamin taraweh, kebetulan di jadwal, katanya sih penggemuk apa pengurus sih? Hah? Penggemuk apa pengurus? Pengurus. Katanya jadi pengurus kudu jadi imam. Di mana dapatnya pada paroh kedua, habis witirnya kudu kunut, dia lupa. Begitu, habis sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, sujud. Udah sujud tuh sunnah salat apa rukun salat? Rukun. Doa kunut sunnah. Nah udah rukun tuh, boleh balik enggak? Enggak boleh. Udah sujud, kata makmumnya subhanallah, balik lagi dia diri, batal sholatnya. Imam makmumnya ya batal juga. Begitu, gara-gara begitu tuh imamnya begitu. Jadi gimana, udah sujud imamnya, udah jangan diri, terusin. Makmum udah sujud juga begitu. Nah sebelum salam sujud sahwi, kita makmum kudu ikut. Begitu, kudu ikut sujud sahwi. Begitu. Imamnya ragu rokaat 3 apa 4, maka kata agama ambil yang dikit 3, maka imam diri Allahu Akbar menuju rakaat yang keempat menurut imam. Kata makmum, orang udah 4, kata makmum, kata imam enggak, baru 3. Karena imam yakinnya 3, maka imam kudu terus diri, karena dia yakin dengan keyakinannya. Dia balik lagi enggak boleh.
kecuali dia percaya dengan makmum bahwa udah 4 makmum bener, baru enggak, gua enggak percaya, kayaknya enggak ngaji nih makmum, kata dia gitu. Dia diri, enggak apa-apa, bertahan dengan keyakinannya. Nah makmum yang udah 4 nih gimana? Imam diri, batal kalau dia diri. Imam diri, ya baik deh, kita ikut imam aja 5 lah, batal ente mah. Orang imamnya nyata salah, kalau nyata salah ora boleh diikuti. Tidak boleh ikut sama imam yang salahnya nyata, jangan ikut. Jadi ini makmum gimana? Orang imamnya subhanallah nggak mau karena imam yakin baru 3, biarin. Kita tasahud aja terus aja sampai nunggu imam ruku, sami Allah, sujud, tasahud. Kita bolak-balik aja. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi, udah 10 terus aja sampai 50 kayak sampai imam salam. Imam salam baru assalamu alaikum. Imam sebelum salam sujud sahwi. Kita bagaimana? Ikut sujud sahwi. Kalau nggak ikut, lah gua kagak salah, yang salah dia. Lah kagak. Kalau imamnya salah, kita juga udah ikut salah, udah nggak bisa. Kalau udah imamnya salah, sujud sahwi aja. Kan gua kagak salah, wajib ikut. Ini gara-gara tidak ada tertib. Begitu banyak aturan-aturan yang diatur oleh agama ketika kita enggak ada tertib. Jadi bila mana orang yang sholat ingat pada waktu rukun yang sama di rakaat berikutnya, maka kemudian tidak boleh balik lagi, tapi rukun sebelumnya tidak dihitung sampai dengan ingat. Jadi ini baru rakaat, kalau tadi di 2, ini baru 1, yang tadi 0, enggak ada hitungannya lagi. Ini diantara hal yang paling penting untuk diingat. Kemudian kalau orang itu yang ditinggalkan adalah salam atau takbiratul ihram, ini mau udah ngeganggu. Kayaknya saya enggak niat dah sholat, itu udah ngeganggu dah, nggak ada balik laginya. Itu bukan balik lagi, kudu takbir lagi, sholatnya otomatis batal adanya. Inilah saudara uraian daripada tartib sholat. Singkatnya, bila sholat enggak tertib, kudu dibedakan enggak tertibnya apa sengaja apa lupa. Bila enggak tertibnya sengaja, kudu dibedakan apakah rukun qauli apa rukun fi'li. Bila kemudian itu kelupaan, kudu dilihat apakah ingatnya sesudah pada rukun yang sama ataukah di rakaat berikutnya ataukah sebelum rakaat berikutnya. Maka ini diatur betul oleh agama, berbicara dengan tertib. Dengan begini selesailah kajian rukun sholat dan sunnah dalam sholat. Kita akan memasuki sholat sunnah di luar sholat wajib. Singkatnya saudara, dengan ini bila ada yang ditinggalkan dalam sholat, ada 3 kemungkinan. Bisa saja yang gak dikerjakan rukun, bisa saja yang gak dikerjakan sunnah ab'ad, bisa saja yang gak dikerjakan adalah sunnah hayat. Bila rukun yang tadi uraiannya, bila sunnah ab'ad enggak dikerjakan, maka enggak boleh balik lagi, akan tetapi terus saja dan sebelum salam sujud sahwi. Mana sunnah ab'ad? 2. 1
tasyahud awal, 2 kunut subuh dan kunut pada witir paroh kedua Ramadan. Sunnah hayat, contoh baca tasbih, doa iftitah, baca surat. Yang kayak begini nih, bila ditinggalkan tidak perlu balik lagi dan tidak perlu sujud sahwi. Bila balik lagi enggak dihitung, bila kemudian sujud sahwi bakal batal sholatnya. Ini yang perlu diingat-ingat di otak kita berbicara sholat kita. Saya mau tutup segini aja buat tanya jawab. Ada yang ditanya mungkin materi kita atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam. Baik. Waalaikumsalam. Tapi ini masih lupa juga sampai salah. Baik. Bagaimana kita sih ingat nih abis ninggalin tasawuf awal bahwa di akhir ini kudu sujud sahwi, ujungnya lupa juga sujud sahwinya. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Waduh, belum sujud sahwi. Ini bagaimana? Kalau ingatnya belum lama, masih disuruh balik lagi. Assalamualaikum, astagfirullah. Waduh, belum sujud sahwi. Langsung lagi sujud lagi, sujud subhanaman layan blasuk, duduk antara dua sujud, rabbing firli, sujud lagi subhanaman layan blasuk, duduk lagi, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kalau belum lama, kalau udah lama, udah sholat sunat, baru ingat istighfar panjang, udah subhanallah subhanallah, baru ingat, enggak boleh balik lagi. Kalau balik lagi batal sholatnya, ulang dari awal. Kurang lebih begitu. Sama-sama. Wallah.